Ini adalah sebuah kisah dari Umar bin Khattab. Siapa yang tidak mengenal beliau? Jadi ini adalah sebuah kisah antara Umar dan Yahudi tua dan sepotong tulang. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Umar bin Khattab, Yahudi tua dan sepotong tulang. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar kisah ini tentang keadilan sang khalifah Umar bin Khattab dengan seorang Yahudi tua yang mengadukan masalahnya. Kisah ini diambil dari buku 30 Kisah Teladan. Buku ini berusia cukup lama yang tercetak sampai 9 kali dari tahun 1986 sampai 1994. Nah, bagaimana kisahnya? Sosok yang adil bagi semua golongan sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab. Amr bin As menempati sebuah istana dengan megah yang di depannya terhampar sebidang tanah yang kosong, berawa-rawa, dan di atasnya hanya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, tentu saja ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah agar seimbang dengan istananya. Apalagi Amr bin As tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua, pemilik tanah itu, dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin As. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah yang kau miliki? Sekalian gubuknya. Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya tidak akan menjualnya, Tuan. Kubayar 3 kali lipat dari harga biasa." Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang begitu besar. "Tetap tidak akan saya jual," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding dengan harga yang umum," desak sang gubernur kembali. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak." Maka sepeninggal kakek yang beragama Yahudi itu, Amr bin As memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atasnya, di atas sebuah tanah itu, dengan alasan kepentingan kebersamaan dan memperindah pemandangan mata. Yahudi, pemilik tanah dan gubuk, tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tindakan penguasa. Ia cuma mampu menangis dalam hatinya, namun tidak putus asa memperjuangkan haknya. Ia pun bertekad untuk hendak mengadukan perbuatannya kepada gubernur tersebut, kepada atasannya di Madinah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sungguhnya, ia tak menyangka khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima sebagai khalifah di halaman masjid, di Masjid Nabawi, di bawah sebuah pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa Tuan datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" Hanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan khalifah, tapi tetap saja kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk, sehingga dengan lancar ia dapat menyampaikan keperluannya. Dari semenjak bekerja kerasnya seumur hidup untuk dapat membeli tanah dan gubuk kecil, sampai perampasan hak miliknya oleh gubernur Amr bin As, dan dibangunnya masjid megah di atas tanah miliknya. Umar bin Khattab mendadak menjadi merah mukanya. Dengan murka ia berkata, perbuatan Amr bin As sudah keterlaluan. Sesudah agak rendah emosinya, Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukannya. Jadi Yahudi ini ragu untuk menuruti apa perintah khalifah tersebut. Apakah ia salah dengar oleh sang khalifah? Tulang itu dicoreti huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengahnya yang menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berkata dan berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah kepada gubernur Amr bin As." Yahudi itu semakin bertanya-tanya. Ia datang jauh-jauh dari Mesir dengan tujuan memohon keadilan kepada kepala negara. Namun apa yang ia peroleh? Sebuah tulang berbau busuk yang cuma dicoret-coret dengan ujung pedang. Apakah Khalifah Umar tidak waras? "Maaf Tuan Khalifah," ucapnya tidak puas. "Saya datang kemari menuntut keadilan, namun bukan keadilan yang Tuan berikan, melainkan sepotong tulang
yang tidak berharga. Bukankah ini penghinaan atas diri saya?" Umar tidak marah. Ia meyakinkan dengan penegasannya, "Hai kakek, pada tulang busuk itulah terletak keadilan yang Tuhan inginkan." Maka walaupun sambil mendongkol dan mengomel sepanjang jalan, kakek Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat, unta kerbau busuk. Anehnya, begitu tulang itu yang tak bernilai tersebut diterima oleh Gubernur Amr bin As, tak disangka mendadak tubuh Amr bin As menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang sangat. Seketika itu, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru siap dan supaya dibangun kembali gubuk milik kakek Yahudi tersebut dan menyerahkannya atas tanah tersebut. Anak buah Amr bin As sudah berkumpul seluruhnya. Masjid yang telah memakan dana besar itu hendak dihancurkan. Tiba-tiba kakek Yahudi mendatangi Gubernur Amr bin As dengan buru-buru. "Ada perlu apa lagi, Tuan?" tanya Amr bin As yang berubah sikap menjadi lembut dan penuh hormat. Dengan masih terengah-engah, Yahudi berkata, "Maaf Tuan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya ini." Jadi Yahudi itu penasaran. "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin As berkata dengan pelan, "Wahai kakek Yahudi, ketahuilah tulang itu adalah tulang biasa, malah baunya busuk. Tetapi karena dikirimkan oleh Khalifah, tulang itu menjadi peringatan yang amat begitu tajam dan tegas dengan dituliskannya huruf alif dipalang di tengah-tengahnya." "Maksudnya?" tanya si kakek semakin keheranan. "Itulah tulang berisi ancaman Khalifah Amr bin As. Ingatlah, kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang tegak lurus di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, dipalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya itu. Dengan menerima sepotong tulang, benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang teramat dan ditakuti di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Luar biasanya ya kisah-kisah sahabat dulu. Andai itu terjadi di zaman sekarang ini, saya yakin kita makin berkembang dan makin berjaya sebagaimana kejayaan Islam dahulu. Semoga suatu saat nanti keadilan ini masih bisa kembali dan berjayanya ya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan membahas lebih banyak lagi tentang kisah-kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.